Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan bikin ide jualan untuk anak-anak harga seribuan. Ini namanya es potong, tapi ada juga yang bilang ini namanya es lilin. Kalau di tempat saya ini namanya es potong. Es potong yang saya buat ini rasanya enak banget, manisnya tuh pas dan teksturnya tuh lembut banget. Ini cara buatnya juga gampang banget ya. Nanti teman-teman ikutin aja videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, tolong dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada gula pasir, ini saya pakai kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Terus tepung maizena ini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan ya. 1 sendok makannya itu meres aja. Terus yang ketiga susu kental manis atau susu kalengan kayak gini. Ini saya pakainya cuma sedikit, sekitar 2 sendok makan. Atau kalau misalnya mau pakai sasetan itu kurang lebih 1 saset. Terus yang terakhir aneka pop es. Ini saya pakai 3 rasa. Ada rasa coklat, strawberry, sama vanilla blue. Bahan-bahannya cuma ini aja. Sekarang kita langsung mulai proses pembuatannya. Yang pertama kita masukin dulu tepung maizenanya. Tepung maizena ini saya pakainya 1 sendok makan ya. Terus kita masukin juga gula pasirnya. Gula pasirnya kita pakai 5 sendok makan. 5 sendok makannya itu meres aja. Nah, ini udah cukup 5 sendok makan. Terus kita masukin juga susu kental manisnya. Untuk susu kental manis ini cuman pakai sedikit ya, kurang lebih tuh 2 sendok makan. Kalau misalnya mau pakai sasetan itu kurang lebih 1 saset. Tapi kalau misalnya mau di skip atau nggak mau dipakein susu juga nggak apa-apa. Untuk takaran airnya saya mau pakai takaran gelas kayak gini. Ini namanya gelas bling-bling ya. 1 gelas ini kurang lebih sekitar 200 ml. Nanti kita pakainya kurang lebih sekitar 5 gelas. Sekarang kita langsung aja masukin airnya. Kita takar dulu airnya pakai takaran gelas kayak gini. Nah, penuhnya itu segini ya. 1 gelas itu kita penuhin. Jadi 1 gelas ini kurang lebih tuh 200 ml. Jadi kalau kita pakai 5 gelas itu sekitar 1 liter air ya. Jadi kalau misalnya ada literan, kita bisa pakai takaran literan, itu kurang lebih 1 liter. Nah, ini udah selesai. Sebelum kita masak, ini mau saya aduk-aduk dulu biar tepung maizena sama susu dan yang lainnya itu larut dulu ya sebelum kita masak. Kita aduk aja kayak gini. Nah, ini udah cukup. Sekarang ini mau langsung saya masak. Saya masak pakai api yang sedang ya, karena ini cuma sedikit. Cara masaknya itu kita aduk-aduk aja terus kayak gini. Diaduk sampai mendidih. Nah, ini terus aja ya, diaduk kayak gini sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, ini langsung aja kita matikan apinya. Ini kita tunggu dulu sampai airnya itu agak adem ya. Nah, kalau udah adem tinggal kita taruh aja di tempat yang udah saya siapin. Ini mau saya bagi 3 karena nanti kita pakainya 3 rasa. Jadi ini mau saya bagi. Kita bagi rata ya. Nah, untuk tempat yang pertama saya mau masukin pop es rasa strawberry. Kita masukin semua 1 saset. Ini saya aduk-aduk dulu ya biar larut gulanya. Terus untuk yang tempat kedua saya mau masukin pop es rasa vanilla blue. Sama ya, 1 saset saya masukin semua. Ini juga sama, mau saya aduk-aduk dulu biar gulanya itu larut. Yang terakhir saya mau masukin pop es rasa coklat. Sama 1 saset juga saya masukin semua. Ini juga sama, mau saya aduk sampai semuanya larut. Kalau sudah, ini tinggal saya diemin dulu sampai airnya itu benar-benar adem. Kalau udah adem baru bisa kita masukin ke dalam plastik esnya. Karena ini airnya udah adem, jadi ini mau langsung aja saya masukin ke dalam plastik esnya. Tapi sebelum saya masukin ke dalam plastik es, saya taruh dulu ke tempat botolan kayak gini, botol saus ya ini, biar nggak tumpah-tumpah, biar lebih praktis aja ya. Nah, ini saya tutup dulu. Sekarang saya mau siapin plastik esnya. Untuk plastik esnya saya pakai plastik es kenyot kayak gini. Ukurannya itu kurang lebih sekitar 2,8 ya kalau nggak salah. Nah, plastiknya tuh gedenya segini. Nah, kalau misalnya mau beli di warung, bilang aja beli plastik es kenyot, nanti dikasih juga ukurannya. Nanti kita bisa milih mau ukuran yang segimana maunya. Ada yang lebih gedenya, ada juga yang lebih kecilnya, tinggal kita pilih aja. Sekarang ini langsung aja saya masukin air esnya. Kita masukin secukupnya. Ini mau saya ikat manual aja, cara ngikatnya gampang banget ya. Ini tinggal kita puterin dulu bawahnya biar kenceng. Nah, kita putar aja kayak gini, terus ujungnya ini kita tarik biar agak panjang. Nah, kita tarik. Tapi ini kelihatan masih ada gelembung-gelembungnya ya. Ini kita putar lagi.
Nah, kita putar kayak gini, kita pastiin di dalamnya itu nggak ada gelembungnya, terus kita putar aja. Kita lilitin kayak gini. Diikat manual ini juga kenceng ya hasilnya. Ini tinggal kita tarik ujungnya sampai kenceng. Nah, ini hasilnya yang udah saya ikat kencang banget. Ini kita lakuin aja sampai selesai, dan ini hasilnya yang udah selesai. Saya dapatnya tuh lumayan banyak banget, dan ini ada yang kecilnya juga. Nah, total semuanya itu saya dapatnya 14, yang kecilnya ada 2. Nanti ini tinggal kita bekuin aja, kita taruh dalam freezer. Nanti usahakan esnya itu benar-benar beku ya. Jadi bekunya itu harus beku sampai ke dalam-dalamnya biar nanti pas dipotong itu nggak bercair. Untuk celupannya saya udah siapin coklat cair kayak gini. Tadi saya bikinnya itu dari coklat bubuk kayak gini. Nah, ini mereknya Roman ya. Saya pakainya itu cuman sedikit aja. Cara buatnya itu gampang banget. Kita siapin aja minyak sayur secukupnya. Kalau kita mau bikin 1 gelas kecil ini, kita siapin minyak sayur 1 gelas kecil. Terus kita taruh bubuk coklatnya itu sekitar setengah sendok teh. Nanti ini tinggal kita masak aja sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tinggal kita angkat, terus kita taruh di gelas kayak gini. Nah, ini esnya yang udah beku. Ini saya potong dulu. Nah, ini harus benar-benar beku ya, biar kalau dipotong kayak gini tuh nggak bercair. Nah, ini tinggal kita tusuk aja pakai tusukan sate. Oh ya, karena es ini tuh teksturnya lembut, rasanya itu agak creamy gitu ya. Jadi ini nggak bisa disimpan lama-lama di suhu ruangan. Ini hanya bisa bertahannya di dalam kulkas aja, karena ini tuh rasanya teksturnya tuh creamy banget, jadi cepet bercair gitu. Nah, ini tinggal kita celupin aja. Tadi masih ada plastiknya, tinggal kita copot dulu plastiknya. Nah, ini tinggal kita celupin aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi es ini tuh cuman bisa kita simpen di dalam freezer aja ya, biar beku terus. Karena kalau kita simpen di suhu ruangan itu nggak tahan lama. Karena emang ini tuh rasanya creamy, teksturnya itu lembut banget, jadi dia cepet banget bercairnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang beli, baru ini bisa kita ambil, terus kita potong dan dicelupin ke coklat cair kayak gini. Oh ya, untuk harga jualnya ini bisa kita jual 1000-an ya. Jadi satu es itu kita potong jadi 2, dan satu potongnya itu kita bisa jual 1000 rupiah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab ya. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, biar kalau saya bikin video lagi, teman-teman bisa dapetin notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.